Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji Surya-Anggono dengan NIM 14014211323 dengan nomor presiden 29 dari Rombel H dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Praktikum ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium IPA SD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Praktikum ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium IPA SD yang diampu oleh Ibu Dr. Barokah Isdaryanti, SPD, MPD. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh ketinggian bidang miring terhadap keuntungan mekanisnya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ketinggian bidang miring terhadap kecepatan benda yang dipindahkan dari bawah ke atas. Sebelumnya, apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan suatu usaha atau pekerjaan dengan mengurangi energi yang dikeluarkan dalam melakukan usaha tersebut. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pengungkit atau tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Bidang miring merupakan salah satu dari jenis pesawat sederhana yang biasanya digunakan untuk membantu memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat lain yang memiliki ketinggian berbeda. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu gunting, benang, kotak besar, kotak kecil, papan ujian, adaptor, botol sanitizer, dan HP sebagai stopwatch. Adapun cara kerja dalam praktikum ini yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk praktikum. Yang kedua, ikatkan benang dengan adaptor dan botol sanitizer. Yang ketiga, siapkan kotak kecil, kemudian tata dengan papan ujian secara miring. Yang keempat, letakkan adaptor dan botol sanitizer yang telah diikat dengan benang tadi di atas papan ujian. Kemudian, jatuhkan botol sanitizer ke bawah dan adaptor akan berpindah ke atas. Yang terakhir, hitung berapa lama waktu yang ditempuh adaptor untuk berpindah ke atas dan catat hasil praktikum dalam tabel laporan praktikum. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada percobaan kedua yaitu pertama, siapkan alat dan bahan untuk praktikum. Yang kedua, ikatkan benang dengan adaptor dan botol sanitizer. Yang ketiga, siapkan kotak besar, kemudian tata dengan papan ujian secara miring. Yang keempat, letakkan adaptor dan botol sanitizer yang telah diikat dengan benang tadi di atas papan ujian. Kemudian, jatuhkan botol sanitizer ke bawah dan adaptor akan berpindah ke atas. Yang terakhir, hitung berapa lama waktu yang ditempuh oleh adaptor untuk berpindah ke atas dan catat hasil praktikum dalam tabel laporan praktikum. Berikut ini merupakan video praktikum yang saya lakukan. Penasaran bukan? Ayo kita lihat videonya.
Berikut merupakan hasil laporan dari praktikum. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa keuntungan mekanis akan semakin kecil jika tinggi bidang miring itu tinggi, dan keuntungan mekanis akan semakin besar jika tinggi bidang miring rendah. Benda akan mudah dipindahkan jika tinggi bidang miringnya pendek, dan begitu juga sebaliknya. Kecepatan benda akan menurun jika tinggi bidang miringnya semakin tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan waktu yang ditempuh benda untuk sampai ke atas. Semakin kecil kecepatan benda, maka akan lebih lama untuk sampai ke atas dan begitu juga sebaliknya. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa keuntungan mekanis dari bidang miring dipengaruhi oleh tinggi bidang miring tersebut. Jika semakin pendek tinggi dari bidang miring, maka benda akan semakin cepat sampai ke atas dan begitu juga sebaliknya. Dengan ini, maka dapat diketahui bahwa bidang miring, beban benda, dan gaya yang diberikan nilainya adalah tetap. Sekian laporan praktikum yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.